Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dari program yang sudah kita mulai sebelumnya. Kita melanjutkan sesuai dengan tema yang sudah dibuat oleh kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan membahas Ad-Darsu Ar-Rabi', pelajaran keempat, yang di sana ya kita akan membahas sedikit atau menyinggung tentang jar dan majrur dan juga ya mudhaf dan mudhaf ilaih atau idhofah. Ya, kita akan membahas tentang jar dan majrur dan juga idhofah. Ya, nanti akan Ana jelaskan secara singkat ya. Dan juga akan Ana artikan dan maknai ya kata-kata yang lain insyaallah. Ya, semoga bisa diperhatikan dan juga bisa dicatat ya yang memang perlu dicatat. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke halaman 21 ya Ad-Darsu Rabi'. Yang pertama adalah tentang jar dan juga majrur. Ya, secara singkat jar ini adalah huruf ya. Jar adalah huruf ya, di sana ada huruf-huruf yang ya disebut huruf-huruf jar. Ya, tidak semua huruf yang 28 itu ya semuanya yang termasuk huruf jar. Ya, akan tetapi ada huruf-huruf tertentu yang memang dia khusus huruf jar. Ya. Maka ketika ana yang mengatakan huruf jar atau huruf, maka dia bukan termasuk isim ya, dan dia juga bukan termasuk fi'il. Ya. Dan pertemuan pertama sudah kita bahas ya, jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab hanya ada 3. Pertama isim, kedua fi'il, ketiga adalah huruf. Ya, isim adalah kata benda, ya, mobil, rumah, ya, bunga, kemudian yang lainnya. Kemudian fi'il ada kata kerja, ya, berjalan atau pergi, ya, pulang, itu namanya kata kerja. Fi'il. Adapun huruf, ya, inilah huruf. Ya, dan di sini adalah yang akan kita bahas adalah huruf jar. Ya. Jar itu sendiri dalam bahasa kitanya adalah menarik. Ya, menarik. Apa maksudnya menarik? Adalah menarik harokat isim yang terletak setelah huruf jar itu sendiri ke bawah. Ya, yang awalnya al-masjidu ditarik menjadi al-masjidi. Yang awalnya al-baitu ditarik harokatnya menjadi kasrah ke bawah, al-baiti. Awalnya al-maktabu menjadi al-maktabi. Ya, as-sariru menjadi al-sariri. Ya, jadi fungsi jar ini adalah mengkasrohkan atau menjarkan ya, bukan mengkasrohkan tapi menjarkan ya isim atau kata yang terletak setelah huruf jar tadi. Ya, huruf jar fungsinya adalah menjarkan ya isim yang terletak setelah huruf jar. Ya, apa yang dimaksud dengan majrur? Majrur adalah kondisi ya pada isim tersebut ya karena karena dia berada pada setelah huruf jar ya. Nanti kita mungkin yang tidak terlalu paham nanti kita bisa langsung ambil contohnya ya, kemudian semoga bisa difahami ya. Itulah gambaran bagaimana tentang jar dan juga majrur ya. Untuk selebihnya kita masuk ke dalam ya materi untuk agar lebih jelas ya. Baik, Ad-Darsu Ar-Rabi'. Baik ya, Ad-Darsu Ar-Rabi', pelajaran yang keempat. Ya, Ad-Darsu pelajaran Ar-Rabi' yang keempat. Baik, kita lihat di sini ya. Ada al-baitu. Ya, ada al-baitu. Al-baitu artinya adalah rumah. Al-baitu artinya rumah, ya sudah kita bahas kemarin. Kemudian lihat ya di sebelahnya ada fil baiti. Ada fil baiti. Ya. Awalnya di al-baitu, sekarang kenapa ya berubah harokatnya menjadi ti bukan tu lagi? Ya, kita bisa lihat ya di situ ada huruf fi. Ya, ada huruf fi. Yang dimana huruf fi ini artinya adalah ya di, atau dia termasuk huruf jar. Ya, ini adalah huruf jar ya yang disebut jar.
Kemudian al-baiti ini adalah isim yang terletak setelah huruf jar itu sendiri, ya, dan dia tidak boleh ya dhammah, ya, dia harus ya kasrah. Karena apa? Karena dia posisinya sekarang menjadi majrur, ya, menjadi majrur, ya, itu menjadi kasrah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh fi atau huruf jar tadi. Ya, semoga bisa difahami, ya. Kemudian ya kita lihat ke sampingnya al-masjidu, ya. Al-masjidu. Ya, dia tidak terkontaminasi oleh pengubah harokat yang lain, maka dia menjadi al-masjidu. Ya, al-masjidu. Kemudian ya dimasukkan ya huruf jar, ya, yaitu fi, maka harokat akhir daripada masjid tadi wajib dirubah, ya, yaitu menjadi di, ya, maka dibaca dengan fil masjidi, ya, fil masjidi. Fi-nya adalah huruf jar, al masjidi adalah majrur, ya, atau di-nya adalah majrur, ya, dengan sebab huruf jar tadi yaitu fi, ya. Fil masjidi artinya adalah di dalam masjid. Tapi kita lanjut, ya. Al maktabu, ya, al maktabu artinya adalah meja, ya. Awalnya dia menjadi ya dhammah bu, kemudian dimasuki ya huruf jar, ya, di antara huruf jar selain fi adalah ala, ya, artinya adalah ala yang artinya di atas. Al maktabi adalah meja, ya. Al maktabi tidak boleh dibaca dengan alal maktaba atau alal maktabu, ya, harus dibaca dengan alal maktabi karena dia majrur, ya, kasrah disebabkan oleh ada huruf jar yaitu ala, ya. Berarti alal maktabi artinya adalah di atas, ya, di atas apa? Di atas meja. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk ala itu sendiri, ya, ada pembagiannya, ya. Ala di atas di sini adalah barang-barang atau sesuatu yang bentuknya menempel, ya, bukan menggantung di atas, ya, menempel dengan meja, ya, di atas apa lagi misalkan, ya, di atas kasur, ini boleh memakai ala. Adapun yang bentuknya menggantung, ya, seperti lampu, ya, atau misalkan ya sesuatu yang berada di atas yang menggantung, maka itu memakai fauqa. Nanti kita akan dapatkan ya kata fauqa. Nah, tetapi sekarang kita memakai ala. Ala di sini adalah ya, di atas, akan tetapi sesuatu barang tersebut yang menempel dengan meja ataupun dengan kata benda yang lainnya. Baik, alal maktabi artinya adalah di atas meja. Baik, kita masuk ke as-sariru. Ya, as-sariru di sini ya dia dhammah, ya, bukan as-sariri, as-sarira, akan tetapi as-sariru. Ya. Dan kita perhatikan kemarin ya bagaimana nakirah dan ma'rifat. Ketika kita ada alif lam maka tidak boleh masuk tanwin, as-sarirun tidak boleh. Ya. Kemudian ketika kita ingin sarirun maka tidak boleh dimasuki dengan alif lam. Di sini ada alif lam maka kita harus membacanya dengan dhammah saja, bukan dengan tanwin. Maka kita baca as-sariru, ya, as-sariru yang artinya adalah ranjang. Kemudian kita lihat alas-sariri. Alas-sariri. Ya, ala tadi termasuk huruf jar, kemudian as-sariri, ya, dia harus dibaca dengan ri, as-sariri. Tidak boleh as-sarira, as-sariru. Kenapa? Karena dia kasrah atau majrur, karena sebelumnya telah didahului oleh huruf jar. Ya, yang berbentuk ala, ya, atau di atas tadi. Maka alas-sariri artinya adalah di atas ranjang. Ya, alas-sariri artinya adalah di atas ranjang. Baik. Ya, inilah dua huruf jar terlebih dahulu yang akan kita bahas, yang akan kita pakai. Yang pertama adalah huruf jar ya fi, yang kedua adalah huruf jar ala, ya. Yang fi itu sendiri artinya adalah di atau di dalam, ala artinya adalah di atas. Baik, ya. Semoga bisa difahami. Baik, kita masuk ke yang alba, ya. Mungkin Ustaz Afwan, sebelum disambung ke bagian alba, barangkali ada di antara peserta yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Baik, fadhal.
berkaitan penjelasan Ustadz mengenai huruf jar dan juga majrur setelahnya. Bagi yang belum dipahami, tafadhol, silakan untuk bertanya. Nah, harapannya pada setiap penjelasan bisa dipahami Ustadz ya. Iya, baik. Nah, mungkin kita coba tanya Ustadz satu-satu lagi Ustadz untuk memastikan nggak bertanyanya ini karena memang sudah paham insya Allah gitu ya. Masya Allah. Baik. Baik. Yang ikhwan coba Mana Sa'il? Ahsanul Arif. Ahsanul Arif. Ustadz mungkin Ustadz bisa tanya Ustadz. Baik. Ahsanul Arif. Baik. Ya, ahsan. Apa yang bisa antum pahami dari jar dan juga majrur? Jar ini menjarkan huruf setelah isim ya, yang kasroh, mengkasrohkan ya tadi. Mengkasrohkan isim. Betul. Jadi huruf jar ini fungsinya mengkasrohkan atau memajrurkan ya isim yang berada setelah huruf jar tersebut ya. Nah, ahsan. Berarti semua yang berkaitan dengan jar ini berarti semuanya kasroh ya Tat ya. Taib. Untuk yang bentuknya mufrad itu kasroh. Ya, akan tetapi nanti akan kita kisah yang sekarang yang kita pakai adalah mufrad terlebih dahulu atau bentuknya satu. Ya. Tunggal gitu. Yang bentuknya satu tunggal. Ya, mufrad atau tunggal. Adapun nanti yang 2, 3 dan seterusnya atau mungkin jama ya, maka bentuknya ini atau majrur ini tidak harus kasroh. Ya, mungkin nanti ada ya bentuk majrurnya atau yang lainnya. Tapi yang kita pelajari ya terlebih dahulu adalah tentang mufrad atau isim tunggal ya, seperti baitun, satu rumah, maktabun, satu meja, dan itu semuanya yang bentuknya mufrad, yang bentuknya satu, yaitu tanda majrurnya dengan kasroh ya. Contohnya fil baiti alal maktabi, fil masjidi alas sariri. Baik. Nah, barakallahu fiik. Ahsan. Satu lagi sekarang dari yang akhwat Bu Yani. Ya, Bu Yani siap ya untuk ditanya sama Ustaz. Fadhol Ustaz. Bu Yani sudah siap? Siap Ustaz. Baik. Sebutkan ya 2 huruf jar yang tadi sudah kita sebutkan dan juga berikan contohnya masing-masing dan cara membacanya yang sesuai. Baik, silakan. Huruf jar fi dan ala. Baik, contohnya. Contoh dari fi. Fil masjidi. Fil masjidi. Baik, satu lagi. Alas sariri. Alas sariri. Baik. Mumtaz, barakallahu fiik. Iya, syukran Bu Yani. Naam, wasil Ustaz. Baik. Semoga ya bisa difahami tentang jar dan majrur. Jar dan majrur ini lumayan luas pembahasannya ya. Akan tetapi kita melihat kondisi kita yang masih baru belajar agar tidak terlalu terpusingkan sehingga nanti yang melihat jar majrur ini sesuatu yang rumit sehingga udah malas lagi untuk belajarnya. Tapi kita ya singkat terlebih dahulu untuk jar majrur secara ya garis besarnya dan sesuai dengan apa yang kita pelajari ya pada khususnya pada halaman 21. Baik. Ya, kemudian kita melanjutkan ya pada yang ba kita lihat. Baik, ana akan bacakan aina Muhammadun. Ya. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Ya, artinya apa? Aina Muhammadun. Aina artinya adalah di mana. Ya, ana ulang, aina artinya adalah di mana, untuk menanyakan seseorang tempatnya di mana. Ya, untuk menanyakan seseorang ya dia berada di mana. Maka ketika seseorang menanyakan aina di mana, maka otomatis ya kita harus menjawab dengan sebuah tempat. Ya, harus dijawab dengan sebuah tempat, tidak boleh dengan waktu ya. Di mana Muhammad? Muhammad besok. Ya, maka ini tidak sesuai. Ya, atau misalkan di mana Muhammad? Muhammad hari Kamis.
ya maka ini tidak sesuai. Maka ketika ada pertanyaan aina, di mana, maka ini harus dijawab dengan sebuah tempat yang menunjukkan posisi orang tersebut, ya. Maka di sini pertanyaannya adalah aina Muhammadun, ya di mana si Muhammad? Kemudian dijawab huwa fil ghurfati, huwa fil ghurfati, ya dia berada di ya kamar. Al ghurfah artinya adalah di kamar. Perlu diketahui ya di sini dilihat dengan baik. Kenapa kita memakai huwa? Ya, huwa di sini artinya adalah dia laki-laki, ya satu orang. Dia satu orang laki-laki. Ya, ana ulang, huwa artinya adalah dia satu orang laki-laki. Huwa ini kembali kepada siapa? Dia ini kembali kepada siapa? Ya sesuai yang ditanyakan siapa? Si Muhammad. Ya, si Muhammad adalah laki-laki dan dia bentuknya satu orang. Maka kita memakai huwa, ya dia satu orang laki-laki. Taib. Kemudian fil ghurfati. Ya, lihat di sini memakai ghurfati, bukan ghurfatu, bukan ghurfata. Karena dia didahului oleh huruf jar yang tadi sudah kita jelaskan, ya, yaitu ada huruf fi dan dia termasuk huruf jar, maka dibaca dengan huwa fil ghurfati, ya dia berada di dalam kamar. Ya, tadi ada yang bertanya di mana si Muhammad? Si Muhammad berada ya di dalam kamar. Taib. Kemudian ya selanjutnya wa aina yasirun. Wa aina yasirun. Wa ini artinya adalah dan, ya. Wa ini artinya adalah dan. Aina di mana? Ya, wa aina berarti dan di mana? Yasirun. Yasirun. Ya, ini nama orang, si Yasir. Ya, dan di mana si Yasir? Ya, kemudian dijawab huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Ya, kenapa memakai huwa lagi? Ya karena Yasir adalah seorang laki-laki dan dia hanya satu orang. Ya, dia satu orang ya laki-laki, maka memakai huwa, ya dia. Fil hammami, bukan hammama, bukan hammamu, ya. Fil hammami. Ya, di kamar mandi. Ya, di kamar mandi. Perlu diketahui ikhwah, ya. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan antara kamar mandi dengan WC. Ya, dibedakan antara kamar mandi dengan WC. Adapun kamar mandi ya di situ ada ya sabun, ada gayung, ada tempat air ya. Intinya ya untuk mandi. Adapun WC kan nanti berbeda. Ya, di situ ada kloset, ada tisu dan yang lainnya. Dan itu bahasa Arabnya bukan hammam lagi, akan berbeda. Nanti akan kita bahas insyaallah. Akan tetapi hammam di sini artinya adalah kamar mandi, bukan WC. Baik. Huwa fil hammami, ya dia berada di dalam kamar mandi, ya bukan hamam, ya hamam artinya adalah ya burung merpati, ya akan tetapi harus diberikan tasdid pada mim ya hammamun atau fil hammami yang artinya adalah di dalam kamar mandi. Huwa fil hammami, dia ini kembali ke Yasir, ya berada di dalam kamar mandi. Baik. Kemudian ya, yang ketiga wa aina Aminatu. Ya, wa aina Aminatu, dan di mana si Aminah? Nah, di sini perlu perhatikan ya, kenapa di atas ya Muhammadun Yasirun, tapi kok bagian nama perempuan akhwat ini bukan dibaca Aminatun? Ya, ini termasuk kaidah bahwasannya untuk nama perempuan tidak boleh diberikan tanwin. Ya, untuk nama wanita, untuk nama perempuan tidak boleh diberikan apa? Tanwin. Aminatun, ini tidak boleh, salah. Ya, maka harus diberikan ya harokat biasa atau dhammah. Ya, Aminatu. Ya, Aminatu. Dan kita lihat di Al-Qur'an pun tidak ada nama perempuan yang diberikan tanwin. Contohnya ya Maryamu. Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi. Ya bukan ya Maryamun. Ya. Dan yang lainnya. Maka tidak boleh nama perempuan diberikan tanwin, ya. Nanti juga ya akan kita bahas insyaallah nama untuk laki-laki ini ya semuanya memakai tanwin, dan nanti ada nama-nama laki-laki yang tidak
boleh memakai tanwin. Ya, intinya untuk Aminatu di sini untuk nama perempuan tidak boleh diberikan tanwin, ya harus diberikan harokat biasa atau dhammah. Maka kita baca wa aina Aminatu, dan di mana si Aminah, ya, hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Dia berada di dapur. Ya, al-matbakh artinya adalah dapur. Ya. Pertanyaan lagi, kenapa dia ya di atas tadi untuk Muhammad dan Yasir memakai huwa? Ya, bagian Aminah ini memakai hiya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk perempuan atau untuk wanita, satu orang perempuan ini ya tidak memakai huwa lagi. Ya, akan tetapi memakai hiya. Wawunya diganti dengan ya. Ya, hiya. Maka hiya artinya adalah, ya silakan nanti diartikan, hiya artinya adalah satu orang ya perempuan. Ya, ingat, satu orang perempuan. Maka hiya ini ya, dia ini kembali kepada Aminah. Dia ya fi di dalam al-matbakh ya, atau di dapur ya. Al-matbakh artinya dapur. Kemudian ya cara membacanya adalah fil matbakhi. Ya, tidak boleh dibaca fil matbakhu, fil matbakha ya, karena dia didahului oleh huruf jar yaitu fi ya. Baik, kita lanjut. Ainal kitabu ya, ainal kitabu, di mana ya kitab ya, ainal kitab, di mana kitab. Baik. Kemudian ya huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi ya. Tadi bertanya ainal kitab, di mana buku atau kitab. Dia berada atau berada di atas meja. Huwa dia ya ala di atas al maktabi meja. Baik, pertanyaan ya, kenapa Alkitab memakai huwa? Apakah dia laki-laki? Ya, tidak ya, karena buku ini tidak memiliki jenis kelamin ya. Akan tetapi kita bisa katakan Alkitab ini adalah kata yang dianggap sebagai laki-laki. Ya. Kenapa? Di situ kita bisa lihat ya tanda atau ciri dari kata tersebut, yaitu apa? Tidak memiliki tak marbutoh. Tidak memiliki tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu apa? Tak yang ya terakhir tuh. Contoh lihat as-sa'atu. Ya, as-sa'atu itu artinya adalah tak tersebut adalah tak marbutoh. Ya, baik. Maka di situ Alkitabu tidak memiliki tak marbutoh, maka kita anggap dan kita masukkan dia sebagai laki-laki, atau dalam bahasa nahunya al-mudzakkar. Ya, maka dia memakai huwa ya. Huwa alal maktabi. Dia ya buku tersebut maksudnya ya, huwa itu kembali kepada buku atau kitab, alal maktabi ya berada di atas meja. Berada di atas meja. Baik, kemudian yang terakhir wa aina sa'atu. Wa aina sa'atu, wa artinya adalah dan, aina di mana. Ya, as-sa'atu jam. Ya, wa aina sa'atu, dan di mana jam. Ya. Kemudian ya dijawab hiya 'alas sariri. Hiya 'alas sariri. Dia di atas kasur. Dia di atas kasur. Pertanyaan kembali, ya kenapa yang di atas tadi Alkitab memakai huwa, sedangkan as-sa'atu ya memakai hiya. Maka ya di sini kita anggap as-sa'atu ini sebagai perempuan ya, atau muannats. Kenapa? Karena dilihat dari tanda dan cirinya, dia atau kata yang memiliki ya tak marbutoh. Ya, dia memiliki kata tak marbutoh. Makanya dia dianggap sebagai wanita dan memakai hiya, bukan huwa ya. Hiya 'alas sariri. Ya, dia di sini maksudnya adalah jam tersebut ala di atas as-sariri, ranjang. Ya, 'alas sariri ya. Tidak boleh dibaca sariru, 'alas sariro ya, maka harus dibaca 'alas sariri karena as-sariri terletak setelah huruf jar ya, yang berbentuk ala ya. Baik, anak ulang dari atas ya sedikit. Aina Muhammadun artinya adalah di mana si Muhammad.
huwa fil ghurfati, dia berada di dalam kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana si Yasir? Huwa fil hammami, dia berada ya di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana si Aminah? Hiya fil matbahi, dia berada di dapur. Ainal kitabu, di mana kitab? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam? Ya, hiya alas sariri, ya dia berada di atas ranjang. Taib. Ya, itulah sedikit tentang yang ba. Taib. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan berkaitan dengan huruf jar ini ya. Jadi di halaman awal ini dari dars yang keempat kita dikenalkan ada 2 huruf jar, meskipun nanti masih ada beberapa huruf jar lagi Ustaz ya. Sahih, dikenalkan betul. Di awal ini ada 2 dan secara menyeluruh nanti di dars yang keempat ini akan dikenalkan 2 lagi. Jadi ada 4 huruf jar yang dikenalkan di dars yang keempat ini. Sebelum kita sambung ke tamarin, maka kami ingin meminta dari para peserta sekalian untuk membaca ini ya, Tadi sudah ada 4 orang ya dari ikhwan dan akhwat. Sekarang kami minta yang lain. Jadi 2 orang dari ikhwan terlebih dahulu. Andi dan Zikri ya. Andi dan Zikri. Andi yang jadi sailnya. Antum yang bertanya Andi, Zikri yang menjawab. Ya, Ustaz. Baik, fadhila. Ustaz, terdengar suaranya? Ya, jelas. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu? Hiya alas sariri. Baik, syukran lakuma, barakallahu fikum. Ada koreksi Ustaz? Baik, barakallahu Ustaz. Ya, perhatikan pada kata wa aina sa'atu, ya di sini sinnya panjang ya, jangan dibaca dengan wa aina sa'atu, akan tetapi wa aina sa'atu. Baik, barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Insyaallah. Ya, sekarang kita ke akhwat yang belum. Ya, Mbak Asti dan Bu Lestari ya. Mbak Asti dan Bu Lestari. Baik, Ustaz. Iya, Mbak Asti yang bertanya, Bu Lestari yang menjawab. Ya, silakan. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbahi. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu? Hiya alas sariri. Baik, syukran lakuma Mbak Asti dan Bu Lestari. Ada koreksi Ustaz? Baik, mumtaz insyaallah, yakfi. Baik, cukup insyaallah. Naam, ya, barakallahu fikum. Naktafi. Wal'an nantaqil ila at-tamarin. Ustaz. Kita sambung ke tamrin setelahnya Ustaz. Nanti untuk tamrin pertama ini Bapak Ibu mungkin untuk latihan di rumah ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera di sini berkaitan dengan percakapan yang tadi dibaca oleh teman-teman kita. Naam. Ya. Safa ba'da Ustaz. Baik. Ya, nanti untuk sebagaimana dijelaskan tadi untuk yang pertama ya nanti bisa sebagai latihan ya ditulis di rumah masing-masing ya dengan jawaban yang sesuai. Tapi kemudian yang kedua ya dilihat untuk tamrin yang kedua atau latihan yang kedua
Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ya. Tamrin yang bagian yang kedua adalah Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah ma'a dhabti awakhiril kalimat, dan juga memberikan harokat ya pada kata-kata tersebut sampai akhir hurufnya ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kami pinta lagi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang dari yang ikhwan, Akhrandi. Assalamualaikum Akhrandi. Tidak ada jawaban. Baik, saya pindah ke Pak Soni. Assalamualaikum Pak Soni. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Pak Soni, kita sekarang masuk latihan yang kedua. Tugasnya tadi Ustaz sudah sampaikan untuk membaca bagian yang ini. Silakan antum baca baris yang pertama ya. Ini nanti disambung dari baris ini sampai sini. Ya. Baik. Al-madrasati. Al-madrasati. Al-madrasati atau al-madrasatu? Al-madrasatu. Nah, al-madrasatu. Al-madrasatu. Baik. Fi madrasat. Tuma kemudian? Fi madrasati. Alif lamnya dibaca dengan jelas. Fil madrasati. Fil baiti. Naam, Samir. Al baitu. Iya. Al-ghurfatu. Yes, ghurfatu. Oke. Diulang silakan. Huwa yaqra al-ghurfah. Al-ghurfatu. Baik. Ghoinnya Pak bukan di fathah akan tetapi di dhammah ya. Oh. Ghurfatu. Al-ghurfatu. Baik. Lanjut. Al-hammamun. Al-hammamun. Ya, mimnya panjang, Pak. Ya. Al-hammamun. Baik. Entas. Satu lagi, Pak, sampai sini, sampai bagian ini. Sambung. Tobihun. Fil tadi apa dia tuh? Fil matbaki. Baik, entas. Masya Allah. Fil, ya. Nam. Syukran Pak Sani. Barakallahu fiik. Sambil dihafalkan kembali Pak Sani ya. 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 Nah, sekarang yang akhwat Mbak Musfira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya. Silakan baca Mbak dari sini sampai bagian bawahnya. Ya, mulai dari kata ini. Dari ayah. Ya. Al-maktabi. Iya. Al-maktabu. Kebalik tadi ya. Ulang dari al-maktab. Al-maktabu. Nah, taib. Lanjut. Al-maktabi. Ini apa ya? Alal kursi. Alal kursi. Nah, alal kursi. Al-sariru. Ini apa, Mbak? Al-sariru. Alif lamnya ya, qamariyah apa syamsiyah? As-sariru. Apa taib. Nah. Terus alal kitabi. Nah, alal kitabi. Al-akhir. Fil masjidu. Fil masjidi.
Baik ya, sedikit koreksian ya, Afwan. Untuk alal kursi ya. Ketika kita membaca alal kursi, maka ya di sini harokat akhirnya tidak dibaca. Ya, ketika kita membaca alal kursi, maka kita belum membaca harokat akhirnya. Ya, karena si di sini itu adalah harokat pada huruf apa? Huruf sin, bukan pada huruf ya. Ya, maka ya di sini ya memiliki bisa harus diberikan harokat, yaitu dengan membacanya alal kursiyyi ya, alal kursiyyi begitu. Baik, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Naam. Kemudian Ustaz untuk latihan selanjutnya ini juga sama ya. Kita minta peserta kembali untuk membaca bagian ini yang tidak diharakati. Baik, kami minta kembali, ini ada 10 nomor ya, satu-satu. Yang ikhwan Abu Ahmad bagaimana? Bisa nggak? Sedang di perjalanan soalnya. Abu Ahmad. Baik, bila tidak kita pindah lagi ke yang akhwat ya. Nah, Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah, tafadhali. At-talibu fil jami'ati. Syabakah dhaifah mungkin Ustaz. Naam. Syabakah dhaifah. Sahih. Walakin wadih, alhamdulillah. Wadih. Baik. At-talibu fil jami'ati. Baik. Ada koreksi Ustaz? Baik, mumtaz ya. Betul, alhamdulillah. Naam. Nuwasil. Akhwat lagi. Ya, sekarang Bu Linda. Silakan Bu Linda untuk baca nomor yang kedua. Ar-rajulu fil masjid. Baik, betul ya. Ar-rajulu fil masjid, mumtaz. Baik. Keren Bu Linda. Selanjutnya untuk yang ikhwan Akhrandi. Dunal makna ya Syekh? Kif? Dunal makna? Masjid Ustaz. Boleh pakai, boleh enggak Ustaz ya? Taib, labas. Taib, selanjutnya Akhrandi. Sudah ada belum Akhrandi? Iya, Akhrandi, tafadhol. Boleh sambil diterjemahkan Akhrandi ya. Baik Ustaz. Aina tajiru, di mana pedagang itu? Wa fiddakanu. Dia di dalam toko. Dukan. Taib. Fidduka fi gimana tadi? Fiddukanu. Fiddukani, dukanu. Oh ya, afan Ustaz, fiddukani. Nah, fiddukani mumtaz. Ya, artinya di mana pedagang itu? Pedagang itu ada di dalam toko. Dalam toko. Taib. Baik, syukran Akhrandi. Akan wasil afan Ustaz. Zaujatihi. Bu Yasi, tafadhali. Al-qalamu alal maktabi. Meja pulpen itu di atas meja. Mungkin sedikit koreksi di sini, Ustaz. Alal maktabi. Nah. Alal maktabi. Baik. Artinya Bu Yosi. Pulpen itu di atas meja. Baik, mumtaz. Iya, barakallahu fiik. Sekarang pindah ke nomor yang 5. Nomor yang kelima. Bu Wizni. Iya, Bu Wizni. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu. Aina Zainabu. Aina Zainabu. Baik. Hayya fil
koma fil. Nah, ini sudah keluar tadi kalimatnya saat Ustaz menjelaskan, Bu. Kalau hayya artinya adalah ayo ya, mari. Oh, hai. Iya. Iya. Iya fil korof. Nah, ini kosakata yang tadi sudah disebutkan yang artinya kamar. Tadi belum disebutkan Ustaz ya, artinya Ustaz ya? Sudah ya, alhamdulillah. Fil? Kurfat. Dikit lagi, Bu. Iya. Kurfati. Nggak usah ragu-ragu, Bu Izni ya. Coba diulangi kembali, Bu Izni. Aina janibu. Nama perempuan, Ibu. Oh ya, Aina. Tadi jadi lupa nih. Aina Zaibu. Aina Zainabu. Zainab. Kalau di Betawi Zainab. Zainab, iya. Aina Zainab. Dia fil gorfati. Di mana Zainab? Dia ada di dalam kamar. Ya. Di mana Zainab? Dia ada di dalam kamar. Baik. Syukran Bu Izni. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk nomor setelahnya. Ya, Mbak Asti. Mbak Asti sudah belum? Sudah Ustadz tadi. Oh, sudah ya. Baik, siapa yang belum ya? Oh, Bu Anita ya? Bu Anita belum ya? Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu Anita. Aina waroku huwa alal maktabi. Di mana kertas itu? Dia di atas meja. Allah. Ya. Bagus Bu Anita, Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ada, syukran Bu Anita, masih ada berapa soal lagi ini? 4 lagi ya. Siapa yang ingin baca kembali? Yang sudah boleh baca lagi. Karena sudah habis ini. Nah, ikhwan, Ahsanul Arif. Fadhal. Angkat. Bismillah. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Di mana guru itu? Dia ada di kelas. Fil faslu atau fil faslu? Faslu kelas ya. Bukan ya? Oh. Betul. Huwa fil fasli. Afwan. Huwa fil fasli. Ya, baik, syukran Ahsanul Arif, barakallahu fiik. Benar Ustaz ya? Wafik barakallahu. Sahih, alhamdulillah. Insyaallah barakallahu. Nah, sekarang Bu Aires. Silakan Bu Aires lanjutkan. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Di mana Yasir? Dia ada di toilet. Iya, baik. Mungkin ini bedanya Ustaz ya antara dengan hamam ya, antara mirhad dengan hamam. Baik. Sahih ya. Tadi yang sudah Anda jelaskan ya bahwasanya WC atau toilet ya dengan kamar mandi itu berbeda di dalam bahasa Arab. Ya, kalau hammam itu kamar mandi, adapun al-mirhad ini lebih ke WC ya, atau toilet seperti itu. Baik, syukran Bu Aires, jazakallahu khair. Kemudian ikhwan Andi, tafadhal. Asyamsu wal qamaru fil samai. Bisa diulang? Asyamsu wal qamaru fis samai. Fis samai. Artinya?
bulan dan bintang di langit. Tidak ada bintang ya. Tidak ada bintang. Oh, bulan. Asyamsu apa Andi? Asyamsu. Syamsun dan Qamarun ini sering tertukar ya, maka bisa diperhatikan nanti. Bulan dan matahari. Ya. Di langit. Bulan dan matahari atau matahari dan bulan? Samsu. Oh, itu yang jelas. Ya. Ma makna syams? Andi, arti asyamsu apa? Bulan. Tertukar, Ustaz. Tertukar, terbalik ya. Tertukar ya. Matahari. Asyamsu adalah matahari ya. Ya. Asyamsu wal qamari fil sama'i. Matahari wal qamaru wal qamaru fi sama'i. Samai. Bulan dan bintang di atas, di langit ya. Bintang lagi muncul nih. Bulan dan matahari. Nah, bulan dan matahari, apa matahari dan bulan tertukar. Masya Allah. Ya, matahari dan bulan ya berada di langit. Di langit. Maka tidak boleh dibaca dengan wal qamari. Kenapa tidak boleh? Karena sebelumnya tidak ada huruf jar ataupun sesuatu yang menjadikan dia kasrah ya atau menjadikan dia fathah. Maka dia kembali ke asal yaitu dibaca dengan apa? Dengan dhammah. Maka asyamsu wal qamaru baru fis sama'i ya bukan karena dia ya didahului dengan huruf fi atau huruf jar. Maka dia menjadi as-sama'i. Baik. Baik, syukran Andi. Barakallahu fiik. Ya, sekarang Teza. Fadhal. Man fil fasli, siapa di dalam kamar mandi? Waduh, ketukar lagi ini kayaknya. Al-fasl. Al-fasl. Ma'anil fasl. Fasli kelas. Kelas, oh afwan. Kelas. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Iya. Gimana Teza? Man fil fasli? Man fil fasli, siapa di dalam kelas? Nah, di dalam kelas. Baik, Ustaz ya. Ya, syukran Teza. Barakallahu fikum. Sekarang kita sambung, Ustaz. Barangkali bisa dijelaskan sedikit pembahasan di Hamzah ini. Nah. Bismillah ya, kita masuk ke yang Hamzah, bisa dilihat di layar. Ya, sebelumnya nanti untuk kosakata maupun yang lainnya bisa dihafal ya agar lebih mudah dalam menjawab atau mengartikan ya sebuah kalimat. Kemudian kita masuk ke dalam ya yang Hamzah halaman 23. Di sini kita lihat ada nama-nama laki-laki dan juga ada nama-nama yang perempuan. Ya, di sini ada nama laki-laki dan ada nama-nama perempuan. Kemudian di sini dijelaskan bahwasannya ya dan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya semua nama laki-laki ya untuk sementara ini ya untuk semua nama laki-laki itu ya dibaca dengan ya tanwin. Dibaca dengan tanwin. Ya. Nanti ada pengecualian ya. Ada nama-nama laki-laki yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Ya, akan tetapi untuk sementara ya nama-nama laki-laki ini dibaca dengan tanwin. Adapun nama perempuan ya tidak diberikan tanwin. Nama perempuan tidak diberikan tanwin, akan tetapi ya hanya harokat biasa atau dhammah saja ya. Baik, ana baca nama laki-laki. Baik, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ya, ini adalah nama laki-laki yang huruf akhirnya ya diberikan tanwin. Kemudian kita lihat ya pada nama-nama perempuan itu tidak boleh diberikan tanwin. Makanya kita cara membacanya adalah Aminatu, bukan Aminatun. Ya, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, ya Khadijatu, Sofiyatu,
dan terakhir adalah ya Ruqayyatu. Jadi perbedaan nama laki-laki dan nama-nama perempuan adalah kalau laki-laki diberikan tanwin, ya, kalau perempuan ya tidak diberikan tanwin. Baik, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Ya, kita bisa lihat ya di bawahnya masih pada halaman 23. Iqra waktu ma'dhabti awakhiril kalimat, ya baca dan tulisnya bersama dengan harokat-harokatnya. Tetapi untuk kesempatan kali ini ya kita atau ya membaca bersama, ana baca kemudian ya antum ikuti semua. Maka boleh silahkan ya dibuka untuk mikrofonnya. Baik. Iya. Ya, kemudian yang memegang buku ya boleh langsung diberikan harokat ya agar tidak lupa. Tapi yang pertama ya Hamidun. Hamidun. Ya, kenapa Hamidun? Karena ini nama laki-laki. Baik. Kemudian yang kedua Zainabu. Ya, kenapa Zainabu bukan Zainabun? Karena Zainabu adalah nama perempuan. Baik. Aminatu. Baik. Ammarun. Sa'idun. Fatimatu. Maryamu. Aliyun. Khalidun. Abbasun. Aisyatu. Muhammadun. Sofiyatu. Ya, Sofia ini nama perempuan ya, bukan nama laki-laki. Taib. Khadijatu. Taib, barak fikum ya. Baik, kita bisa langsung ya melihat halaman 24. Ya. Di sini kita insya Allah akan ya melanjutkan huruf-huruf jar ya. Sebelumnya tadi kita sudah membahas dua huruf jar. Yang pertama adalah fi, yang kedua adalah apa? Ala. Ya, ini yang dua huruf jar yang sudah kita pelajari. Kemudian ya kita lengkapi ya dengan menambah dua huruf jar yang lain ya. Yang pertama adalah min ya, yang kedua adalah ila. Ya, yang pertama adalah min, yang kedua adalah ila. Ini adalah huruf-huruf jar dan fungsinya ya sama dengan huruf jar yang sebelumnya, yaitu mengkasrah atau menjarkan isim yang terletak setelah huruf jar itu sendiri ya. Fungsi dari min adalah menjarkan al-baiti karena terletak setelah min, dan fungsi ila adalah menjarkan ya al-masjidi karena dia terletak setelah huruf ila. Baik. Kita lihat kembali tentang al-baitu. Al-baitu adalah rumah ya. Minal baiti artinya adalah dari rumah. Ya, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, tadi ya huruf jarnya adalah tulisannya adalah min. Kenapa di sini dibaca dengan minal baiti? Ya, ini perlu diketahui bahwasannya ya huruf asli dari min adalah min ya, nunnya disukun. Akan tetapi kita lihat al-baitu di situ juga ya lamnya ya, disukun. Maka di dalam kaidah bahasa Arab ya tidak boleh ada dua sukun bertemu kecuali salah satunya harus diberikan apa? Harokat. Nah, ulang, di dalam bahasa Arab ya tidak boleh dua sukun bertemu ya, maka harus salah satunya diberikan harokat. Maka ya kenapa? Karena sulit membacanya kalau dua-duanya sukun. Ya, coba kita baca ya, lamnya sukun, nunnya sukun, maka ini akan sulit ya. Maka salah satunya harus diberikan harokat. Maka yang diberikan harokat adalah huruf nun ya, diberikan harokat fathah. Tapi kita ingat bahwasannya pada aslinya huruf min itu ya nunnya berharokat sukun. Baik. Maka kita baca dengan minal baiti ya, mina ya, bukan min tapi mina ya. Baik, kita baca minal baiti artinya adalah dari rumah. Kemudian al masjidu
ya, masjid. Ilal masjidi, ke masjid. Ya. Baik. Kemudian kita masuk ke percakapan, ana artikan. Di sini percakapan antara al-mudarris. Al-mudarris adalah seorang guru, ya, sinonimnya al-muallim dan yang lainnya, ya. Kemudian Muhammad, ya Muhammad. Kata si mudarris, min aina anta? Ya, min aina anta? Dari mana kamu? Ya, min dari, aina mana, anta kamu. Ya, di sini dhamir keluar lagi. Tadi huwa, ya, kemudian tadi juga keluar hiya, ya, huwa untuk dia laki-laki, satu orang laki-laki, kemudian hiya dia satu orang perempuan, kemudian sini muncul lagi, ya, dhamir, ya, anta. Anta itu untuk siapa? Yaitu kamu, ya, kamu satu orang laki-laki. Maka jika ada pertanyaan min aina anta, artinya adalah dari mana kamu? Ya, dari mana kamu? Kemudian kata si Muhammad, ana minal yabani. Ana minal yabani. Ana, ya, ana atau ya kalau kita bahasa Jakartanya aneh, ya. Ana ini artinya adalah saya, ya. Minal yabani, ya. Min dari al-yaban, ya. Kita bisa di situ ada di al-juzr, ya, di peta ada apa di situ? Ada Tokyo, ya, ada Osaka dan yang lainnya. Berarti ini dari mana? Dari Jepang. Al-yaban artinya adalah Jepang. Ana minal yabani, ya, saya dari Jepang. Ya, lihat al-yabani, ya, bukan al-yabanu atau al-yabana. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf min, ya, atau huruf jar, maka dibaca dengan kasrah. Minal yabani, saya dari Jepang. Baik, kemudian dilanjutkan kata si mudarris, wa min aina ammarun, ya, wa min aina ammarun, dan dari mana si Ammar, ya, dari mana si Ammar? Huwa minas sini, ya, huwa minas sini. Dia, ya, dia satu orang laki-laki, maksudnya si Ammar itu, ya, minas sini, dari as-sin. Apa sin? Cina. Ya, as-sin artinya adalah Cina. Baik. Kemudian dilanjut kata si mudarris, wa min aina hamidun, ya, wa min aina hamidun, dari mana si Hamid, ya, dan dari mana si Hamid. Kemudian, ya, di sini kita memakai dhamir huwa, ya, karena Hamid adalah satu orang laki-laki. Baik, huwa minal hindi, dia dari Hindi, ya, India, ya, minal Hindi, bukan minal Hindu atau minal Hinda, akan tapi minal Hindi, karena ya didahului dengan huruf jar yang berbentuk min. Kemudian, ya, kata si al-mudarris, aina Abbasun, ya, di sini wallahu alam, ya, kebiasaan kita atau di buku yang lainnya di sini memakai ila aina, ya, ila aina artinya ke mana. Di buku yang lain memakai ila aina, ya, ke mana. Akan tetapi di sini Syekh Abdul Rahim yang memakai aina, sehingga ilahnya dimahdhuf, dihilangkan, ya. Kalau kita sesuai dengan artinya, di mana, ya, Abbas, ya, di mana Abbas. Akan tetapi, ya, kita boleh memakai atau menambahkan ila, ya, ila aina Abbas untuk menanyakan kemana dia, seperti itu. Jadi kita, kalau kita memakai buku ini memakai aina saja, ilahnya, ya, dihilangkan. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya untuk orang Arab itu sendiri, ya, secara praktek mereka memakai ila aina, bukan, ya, hanya aina. Ila aina Abbasun, kemana si Abbas, ya, aina Abbasun bisa kita artikan kemana si Abbas. Kharaja, ya, kharaja di sini, ya, fiil, ya, dia masuk ke fiil, yaitu fiil madhi. Disinilah, ya, setelah kita beberapa langkah berjalan baru menemukan fiil, ya. Di sini baru menemukan fiil. Artinya adalah dia telah keluar. Ya, kharaja artinya adalah dia telah keluar. Maksudnya, ya, Abbas dia telah keluar. Kemudian, ya, kata si al-mudarris, aina dzahaba, ya. Tidak mungkin kita artikan di mana pergi, ya.
ketika ada pertanyaan aina zahaba, kemana pergi? Ya, kita tidak mungkin mengartikan seperti itu. Ya, akan tetapi maksudnya adalah ila aina zahaba. Ila ke aina mana, zahaba pergi. Ila aina zahaba, kemana pergi? Ya, bukan di mana pergi ya. Jangan mengartikan di mana pergi karena ini tidak nyambung ya. Dalam bahasa Indonesia pun bahasa kita mana pergi ini kata yang tidak jelas ya. Akan tetapi ila aina zahaba, kemana dia pergi? Zahaba ilal mudiri. Nah, di sini baru dipakai ilanya ya. Oleh Syekh baru dipakai ilanya. Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke ya kepala sekolah. Al-mudir bisa diartikan kepala sekolah, bisa diartikan direktur ya. Seperti itu. Taib. Kemudian ya kata si al-mudarris wa aina zahaba aliyun wa aina zahaba aliyun ya maksudnya adalah dan kemana perginya si Ali ya wa ila aina maksudnya adalah mungkin ya wa ila aina zahaba aliyun dan kemana perginya si Ali zahaba ilal mirhabi ya dia maksudnya si Ali pergi ke al-mirhab toilet atau WC ya bisa dilihat di situ ya ada WC duduk kemudian ada tisu dan yang lainnya ini menunjukkan ya toilet atau WC al-mirhab ya maka bedakan al-mirhab itu dengan al-hammamu ya seperti itu. Terus Ustaz misalkan di kita ini ya karena kamar mandinya disitulah mandi disitulah buang air ya maka kita memakai yang mana ya yang biasa kita pakai adalah hammam ya kita boleh memakai ya hammam. Baik. Barakallahu fikum. Ya, taib jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya dan sekarang kami minta kembali kepada para peserta ikhwan dan akhwat untuk membaca percakapan ini ya. Nah, 3, 4, 5, 6. Dari yang ikhwan Pak Soni dan Zikri ya. Pak Soni dan Zikri. Pak Soni Mudarris Zikri Muhammad. Ya. Boleh. Min aina anta? Ana minal Yabani. Wa min aina Ammarun? Wa minas Sini. Wa min aina Hamidun? Huwa minal anta. Min aina anta? Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Zahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhabi. Baik, barakallahu fiikuma. Ada koreksi Ustaz? Baik, mumtaz. Alhamdulillah. Ya, ini kan nggak diterjemahkan ya, nggak diterjemahkan. Mungkin kita tanya Ustaz ya. Pak Soni, huwa minal hindi artinya apa? Huwa minal hindi. Huwa minal hindi dan dia dari India. India ya. Chef Ustaz? Betul, ya, India. Nah, dia dari India, tapi nggak ada dannya ya, rasanya. Oh iya. Baik, Zikri, zahaba ilal mudiri, artinya? Dia pergi ke kepala sekolah. Dia pergi ke kepala sekolah. Baik, syukran lakuma. Sekarang yang akhwat, Mbak Nurul, Duratul Jannah, jadi mudarris. Mbak Asti jadi Muhammad, ya. Masih ada nggak Mbak Asti? Nggak ada ya. Apa? Min aina anti? La. Bentar. Ya, Bu Lestari ya. Bu Lestari jadi Muhammad. Bu Lestari jadi Muhammad. Baca percakapannya yang halaman ini ya, Mbak Nurul. Oke, sesuaikan ya Ustaz. Iya, sesuaikan aja sesuai dengan yang ada di halaman ini. Taib.
Min aina anta? Ana minal Yabani. Wa min aina Amar? Huwa min Nasini. Wa min aina Hamid? Huwa minal Hindi. Untuk harokat akhirnya dibaca, Bu ya. Baik. Baik. Tafadhal. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Zahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ada koreksi, Ustaz? Baik ya, mumtaz, alhamdulillah. Hanya saja nanti untuk di akhir kata ya boleh dibaca harokatnya dengan jelas ya. Ya, meskipun pada realisasinya Ustaz ya, ketika kita bercakap dengan bahasa Arab, kebiasaan orang Arab dia nggak akan membaca harokat akhir gitu kan Ustaz. Cuman karena kita sedang belajar harokat, terkhusus ini termasuk bagian dari ilmu nahwu, maka kita coba latih ya pemahaman ilmu nahwu kita dengan membaca harokat akhir. Nah, subhanallah, belum tercapai lagi target Ustaz untuk melanjutkan ke itu, Pak. Nggak bahas, insyaallah. Ana lupa karena ana pikir tuh di dars yang keempat ini materinya sedikit dan latihannya sedikit. Ternyata nggak begitu sedikit ya. Nah, lumayan banyak gitu. Ya, nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit kita. Al-muhim fahmut tullab. Nah. Masya Allah. Sahih. Baik, kif Ustaz. Nafasi atau nuasil ila akhir. Baik, nuasil gadan insyaallah. Gadan. Baik, barakallahu fikum. Untuk tamarin, Bapak Ibu, untuk tamarin di halaman yang setelahnya. Ini untuk bagian yang pertama dan kedua ya, ini untuk latihan di rumah. Bagian yang pertama dan kedua. Yang ajib anil asilatil atiyah, ini latihan. Iqra waqtul mabut akhirul kalimat, ini juga latihan. Sekarang kita tambahkan untuk praktek ya, praktek ngerjakan. Sekarang kita baca di latihan yang ketiga, mungkin sampai selesai di halaman ini, Ustaz. Oh, nah. Nah, ya. Baik, siapa yang berkenan untuk baca sekarang? Ana, Ustaz. Man? Nurul. Baik, yang lain ya Mbak Nurul ya. Baik. Baik. Ya, yang lain. Silakan Bapak atau Ibu. Halo Ustaz. Ya, Pak Sani. Ubon. Kemudian setelah Pak Sani, Ahsan. Nah, rokam awal nih, nomor 1 Pak. Min aina. Sambil diterjemahkan nanti ya. Baik Ustaz. Min aina Fatimatu hiya min Hindi. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Dari India. Baik. Tadi Ustadz sudah jelaskan Pak Sony. Huruf jar yang lainnya selain tadi di awal ada di sini min ya, min dan ila. Min di sini asalnya sukun, kemudian setelahnya bertemu huruf lam juga sukun. Nah ini kalau sukun ketemu sukun kan nggak bisa dibaca, harus diharokati kan ya. Nah tadi penjelasan Ustadz gimana? Oh iya. Jadi nunnya dikasih harokat. Iya, harokat. Fathah. Fathah. Berarti bacanya hiya? Hiya minal Hindi. Baik, hiya minal Hindi. Nah, syukran, barakallahu fiik. Sekarang Ahsan. Fadhal. Namdat. Bismillah. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahabu ilal madiri. Oke, Ustaz. Baik ya. Tadi ulang untuk minal fasli wa minal fasli wa dhahabu ilal madiri. Ilal madiri. Baik. Wa dhahabu. Ya wa dhahabu ini dan juga kharaja adalah dia fi'il.
ya fiil madhi yang dimana dia tidak bisa diubah, ya harokatnya tidak bisa dirubah ya. Ketika kharaja maka tetap kharaja, ya. Ketika zahaba ya maka dia harus zahaba, tidak boleh dirubah menjadi wazahabu, ya. Ya karena dia bentuknya fiil madhi seperti itu ya. Oh berarti zahaba ya Tat ya, wazahaba Ya tetap ya. Tadi kita baca kharaja, maka zahaba pun harus dibaca dengan zahaba. Oh mantap. Karir, coba diulangi Hasan. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal madiri. Madiri. Mudiri ya. Tahu Tat. Mudiri ya Tat ya. Sahih itu. Oh, mantap. Meme-nya dengan dhammah ya. Ilal mudiri. Ya. Artinya, Ahsan. Nah, artinya nih apa nih Tat? Kharajal mudarisu berarti pengajar ya Tat ya, pengajar. Kharaja, aduh anak lupa Tat. Kharajal mudarisi ya pada halaman 24 tadi. Oh kharaja, kharaja berarti dia telah keluar dari kelas. Dia ini siapa nih? Itu guru. Guru telah keluar dari kelas. Guru. Betul. Ya guru telah keluar dari kelas. Wa dhahaba ilal dan dia pergi ke Madiri apa nih Tat? Mudir. Mudiri nggak tahu Tat. Bisa dilihat halaman 24 juga ya, zahaba ilal mudiri, di situ lihat ya. 3 baris terakhir. Oh iya. Nah, dan dia pergi ke kepala sekolah. Baik, mumtaz. Nah, ya seorang guru keluar dari kelas ya dan pergi menuju ya kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Baik, mungkin Ustaz bisa dijelaskan sedikit Ustaz Afwan. Bisa dijelaskan sedikit Ustaz tentang susunan kalimat ini Ustaz? Fi'il fa'il. Kemudian juga dalam kaidah menerjemahkannya Ustaz. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa dilihat ya, kharaja al-mudarrisu. Ya, kenapa di sini dia ya menjadi al-mudarrisu ya. Di dalam ilmu nahwu dia sebagai apa? Fa'il ya, sebagai subjek. Apa kalau bahasa kitanya objek. Subjek ya. Subjek. Keluar, siapa yang keluar? Ya, itu seorang guru, dan ya dia harokatnya harus apa? Marfu, yaitu dhammah ya, seperti itu. Baik, barakallahu fiikum. Nah, kemudian sekarang nomor ketiga yang akhwat. Siapa ya? Bu Yani. Ya, Bu Yani. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu. Zahabat tajiru ilad dukani. Pedagang itu pergi ke toko. Baik, mumtaz ya. Pedagang tersebut pergi ke toko. At-tajiru ya, kita ulang di sini sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il atau subjek ya yang melakukan. Ya, yang melakukan. Atau di sini pergi. Siapa yang pergi? Ya, maka tajir. Ya, subjek daripada pergi ini adalah tajir. Yang pergi adalah tajir. Dan subjek atau fa'il ini ya dia mengharuskan dia berharokat dhammah atau marfu ya. Baik. Muasil sekarang dari akhwat kembali Bu Anita. Bu Anita silakan untuk baca nomor 4. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Insyaallah. Baik, mumtaz, masyaallah. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Iya, baik. Barakallahu fiik.
Nah, Ustaz, ila bisa diartikan menuju tidak? Kenapa? Ila bisa diartikan menuju tidak? Menuju. Wallahu alam. Ya, tapi ya biasanya ke boleh ya. Baik. Arti daripada ila adalah ke ya, seperti itu. Nah, ke atau kepada gitu Ustaz ya. Boleh atau kepada. Iya, barakallahu fiik. Syukran Bu Anita. Sekarang dari ikhwan kembali. Ini Akhrandi, Fadol nomor 5 Akhrandi, kemudian Mistahuddin nomor 6 ya. Ya. Akhrandi nomor 5. Ya, Ustaz. Ya. Man kharaja minal fasli. Siapa yang pergi dari kelas? Siapa yang keluar dari kelas? Siapa yang keluar dari kelas? Mentas. Ya, syukran Akhrandi, barakallahu fiik. Fadhal Akh Mistahuddin. Ya, nama Ustaz. Ya. Bismillah. Kharaja at-talibu minal madrasati wa dhahabu ila suqi. Bisa diulang dan perhatikan panjang pendek dan harokatnya. Kharaja at-talibu minal madrasati wa dhahabu ila suqi. Kenapa jadi bu dahabnya? Ya zunnu emas mungkin. Hah? Miftahudin mungkin mengiranya makna di sini emas. Az-zahab. Masya Allah. Ya. Wa zahaba di sini ya artinya apa sebagai fi'il madhi ya. Itu berharokat baknya fathah. Zahaba ya seperti itu. Ya, jadi tetap Miftahudin dia tidak berubah harokatnya ya. Wa zahaba. Ya. Artikan Miftahudin. Kharaja keluar atau ibu. Ya, artikannya artikan dengan makna secara utuh ya, bukan satu-satu. Nah. Atau ibu itu apa sih? Untuk talib, alaan. Talib pelajar bukan? Betul, saya. Telah keluar seorang pelajar. Minal madrasati. Minal madrasati dari madrasah dan ya madrasah artinya madrasah Ma'ruf ya madrasah ya. Dan wadahaba ila suki dan pergi ke suki apa? Suki. Pasar nah. Pasar. Dan pergi ke pasar. Ya, baik. Syukran barakallahu fiik. Kemudian nomor 7 akhwat Bu Aires, fadhali. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Nah, syukran Bu Aires. Tinggal sedikit lagi Ustaz ya. Nah. Ya, latihan yang keempat, fadhal Ustaz. Ya, ya, kita masuk ke latihan yang keempat, ya dha' fil faraghi fi mayali ya harfa jarrin munasiban. Di sini ya ada sekitar 5 soal. Di sini kita ya diperintahkan untuk menaruh huruf jar ya yang sesuai, yang bisa menjadikan kalimat itu sempurna atau ya yang baik dan benar. Ya. Di situ ada min, ada ila, ada fi, ada ala. Maka pada soal-soal yang ya pada yang titik-titik tersebut ya bisa diisi dengan huruf-huruf jar yang tertera di atas, baik min, ila, fi atau dengan ala. Baik. Silakan. Man yurid? Siapa yang mau jawab? Nomor 1.
Fastabiqul khairat. Fadhal. Anda. Ya. Ya, fadhal. Silakan sebutkan nama aja langsung. Anat. Anatat Hasan. Ya, Hasan, fadhal. Nomor 1. Al-kitabu alal maktabi. Baik, mumtaz. Ya Allah, al-kitabu alal maktabi. Naam, syukran Hasan. Kemudian nomor 2. Afwan, Tat. Siapa sebutkan nama? Randi Ustaz. Akrandi, fadhal. At-talibu minal fasli. At-talibu apa at-talibu? At-talibu. Baik. At-talibu minal fasli. Baik, at-talibu minal fasli. Barakallahu. Baik, sahih atau khata, Ustaz? Hah? Secara mana bisa aja sih, Ustaz ya? Bisa saja. Cuman kurang tepat di sini ya. Kurang Baik, cari jawaban yang lain silahkan dengan harokat ya, dengan huruf jar yang lain ya. At-talibu fil fasli. Pelajar di dalam kelas. Untuk to-nya dipanjangkan sekali lagi. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Baik. Baik. Kemudian yang ketiga, silakan siapa? Linda. Bu Linda. Iya, silakan Bu Linda. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Umruha situn, Ustaz. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Hamidunnya haknya yang panjang Ibu ya, bukan mimnya. Jadi bukan Hamidun, akan tetapi cara membacanya adalah Hamidun. Baik. Hamidun ilal jami'ati. Baik, mumtaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, bagus. Ya, baik Bu Linda. Kemudian selanjutnya nomor 4. Man yurid? Bu Iris, fadhali. Kharajal mudiru minal madrasati. Baik, kharajal mudiru. Ya, yang terakhir. Man yurid? Ya, Ustaz. Siapa? Anita. Ya, Bu Anita. Zahaba Muhammadun minassini ilal Yabani. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Baik, Masya Allah. Ya. Ya, baik, mumtaz. Alhamdulillah ya. Jangan diketukar ya. Zahaba Muhammadun ila sini minal Yaban ya. Ya, baik Ustaz. Nah, terakhir mungkin di bagian rangkuman ini alhamdulillah ya. Ustaz, silakan antum untuk membaca, kemudian kita sama-sama ikuti Ustaz. Baik. Ini mana? Baik. Ya, silakan untuk al-kalimatu al-jadidatu ya. Untuk semua kata ini sudah kita artikan tadi ya. Kita membaca ulang, ana baca kemudian ya antum ikuti semua. Silakan nanti dibuka ya suaranya. Baik. Al-madrasatu. Ya, kita ke samping. Kemudian al-faslu. Al-faslu. Al-hammamu. Al-hammamu. Al-mirhadu. Al-mirhadu. Al-matbahu. Al-matbahu. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-jami'atu. Al-jami'atu. As-suqu. As-suqu. Al-yabanu. Al-yabanu. As-sinu. As-sinu. Al-hindu. Al-hindu. Al-Filipinu. Al-Filipinu. Al-mudiru. Al-mudiru. Zahaba. Zahaba. Kharaja. Kharaja. Baik. Si Terjem. enggak hurufil
Juri. Baik, terakhir Ustaz, kesimpulan dari huruf jar ini. Taib ya. Di sini ya kita sudah mempelajari untuk jar dan majrur yaitu sebanyak 4 gabung itu setelah huruf ini jar. kelima baru gabung. Ya. Ada huruf fi, kemudian ada huruf jar bentuk ala, kemudian ya ada huruf jar bentuk min, kemudian yang keempat ya huruf jar bentuk ila. Ya, keempat ini mereka adalah sebagian ya, bukan semuanya, akan tetapi sebagian daripada huruf jar. Taib. Taib, barakallahu fiikum jami'an. Naam, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa menyelesaikan 1 daras ya. Meskipun target kita 2 daras, namun alhamdulillah tamam kita bisa selesaikan secara utuh. Ini daras yang keempat. Dan Bapak Ibu sekalian, di daras yang keempat ini kita ada cukup banyak kosakata. Nah, maka hari ini agar di pertemuan mendatang tidak begitu keteter ya, kosakatanya tidak begitu numpuk ya, maka hari ini coba nanti dihafalkan kosakata berikut. Ini adalah rangkuman kosakata baru yang kita dapati di daras yang keempat. Nah, dan insyaallah dan besok kita masuk daras yang kelima. Dan umumnya pembelajar bahasa Arab, pembelajar nahwu terutama, ketika masuk daras berkaitan tentang idhofah itu mulai apa ya istilahnya Ustaz ya? Biasanya mulai banyak kendalanya Ustaz. Saya betul. Nah, di bagian ini ya, artinya ini merupakan bagian yang penting sehingga nanti butuh Bapak Ibu untuk konsentrasi di bagian ini, maka diupayakan untuk bisa hadir ya besok dalam pembahasan berkaitan dengan idhofah di daras yang kelima insyaallah taala. Baik, terakhir barangkali ada yang mau ditanyakan pada Ustaz dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Baik, ada tidak? Nah, bila tidak ada, maka kita cukupkan pembelajaran di hari ini, di hari Sabtu tanggal 13 Maret. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan apa-apa yang tadi Ustaz sampaikan, semoga bisa dicerna dengan baik. Kalau misalnya ada yang terlewat tadi ya, karena terputus koneksi atau karena lain hal atau karena telat, nanti bisa disimak di YouTube terlebih dahulu. Ada live streamingnya, bisa dilihat di YouTube Baitul Quran Al-Qayyim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan memberkahi kita dalam menuntut ilmu ini. Naktafi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan pada Ustaz Miftah Fauzan atas waktu dan juga ilmu yang sudah disampaikan, dan saya ucapkan juga jazakumullahu khairan pada Bapak Ibu yang sudah turut serta dalam program bahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga semangat kita dalam belajar. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Ya, Barakallah.